Erick Thohir siapkan sanksi berat usai insiden pemukulan wasit di PON 2024. Baru 2 hari gabung, Tom Haye langsung debut di Almer City. Sandy Walsh sebut mentalitas kuat sebagai kekuatan utama timnas Indonesia. Nova Arianto siapkan formasi khusus untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U17. Media Vietnam iri dengan kesuksesan naturalisasi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bereaksi keras terhadap insiden pemukulan wasit yang terjadi dalam pertandingan perempat final PON. Insiden ini terjadi dalam laga yang mempertemukan tim tuan rumah Aceh dengan Sulawesi Tengah. Meskipun Aceh keluar sebagai pemenang, pertandingan tersebut diwarnai berbagai kontroversi yang mencoreng olahraga nasional. Erick Thohir dengan tegas mengecam aksi kekerasan ini, baik dari pihak pemain maupun wasit yang terlibat. Menurut Erick, tindakan pemukulan terhadap wasit adalah tindakan kriminal yang tidak bisa dibiarkan dan harus diberikan sanksi tegas. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan menjatuhkan sanksi berat kepada siapa saja yang terbukti bersalah dalam insiden tersebut. Baik pemain yang tidak bertindak sportif maupun wasit yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan diinvestigasi dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pertandingan, serta menolak keras tindakan yang bisa merusak citra sepak bola Indonesia. Selain itu, Erick juga menekankan bahwa hukuman berat ini harus menjadi pelajaran agar tidak ada lagi yang menganggap remeh aturan dan norma dalam sepak bola. Dia menegaskan bahwa tindakan kekerasan di lapangan adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Erick berkomitmen untuk memberi hukuman seberat mungkin demi memastikan hal serupa tidak terulang di masa depan. Sebagai pimpinan PSSI, Erick Thohir tidak ingin peristiwa ini mencoreng wajah sepak bola nasional, terlebih ketika Indonesia sedang berusaha memperbaiki citra di kancah internasional. Erick berharap dengan adanya hukuman tegas, semua pihak yang terlibat dalam dunia sepak bola akan lebih disiplin dan profesional. Tom Haye langsung mencatatkan debutnya bersama Almer City hanya 2 hari setelah resmi bergabung dengan tim. Haye memulai pertandingan dari bangku cadangan, namun masuk pada menit ke-64 menggantikan Anas Tahiri. Dalam 32 menit bermain, termasuk tambahan waktu 6 menit di babak kedua, Tom Haye tampil cukup solid dan membantu timnya bertahan menghadapi tekanan dari Heracles. Tom Haye yang sebelumnya bermain untuk SC Heerenveen, direkrut oleh Almer City dengan status bebas transfer. Kontraknya berdurasi 1 musim dan ia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan di lini tengah tim. Meskipun baru menjalani debut singkat, Haye menunjukkan potensi untuk menjadi bagian penting dari upaya Almer City menghindari degradasi di musim ini. Bagi Tom Haye, debut ini bisa menjadi awal dari karir yang menjanjikan bersama Almer City. Sebagai pemain timnas Indonesia yang telah menunjukkan performa solid di berbagai kompetisi, ekspektasi terhadap kontribusinya di Almer City cukup tinggi. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Haye diharapkan mampu membantu timnya mencapai hasil yang lebih baik di sisa musim Eredivisie ini. Sandy Walsh memberikan pandangannya tentang kekuatan utama skuad Garuda saat ini. Pemain yang membela klub KV Mechelen di Belgia ini mengakui bahwa performa timnas Indonesia terus meningkat, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat di level internasional. Sandy Walsh menyadari bahwa lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tidaklah mudah. Beberapa di antaranya bahkan merupakan tim yang secara rutin tampil di putaran final Piala Dunia. Namun Sandy menegaskan bahwa hal tersebut justru menjadi motivasi bagi seluruh pemain untuk mengembangkan kemampuan mereka dan bersaing di level yang lebih tinggi. Menurutnya kekuatan terbesar timnas Indonesia saat ini terletak pada mentalitas para pemainnya. Sandy melihat bahwa seluruh anggota skuad Garuda memiliki semangat dan tekad yang sama. Mentalitas yang tangguh inilah yang menjadi faktor kunci dalam performa positif tim di beberapa pertandingan terakhir. Sandy juga menekankan pentingnya menjaga semangat ini di dalam tim.
Dengan tujuan yang sama, para pemain terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Kerja keras, disiplin dan keinginan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi menjadi elemen penting yang terus dipertahankan oleh para pemain. Penampilan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang menunjukkan perkembangan signifikan baik dari segi permainan maupun mentalitas. Hal ini terlihat dari hasil yang diraih Indonesia dalam beberapa laga kualifikasi, termasuk saat berhasil menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Dukungan penuh dari supporter Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi para pemain untuk terus berjuang. Dengan mentalitas yang tangguh dan fokus yang jelas, Sandi Walsh yakin bahwa timnas Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Mimpi untuk melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia menjadi target besar yang memicu seluruh anggota tim untuk bekerja lebih keras lagi. Nova Arianto berbicara tentang persiapan intensif timnya menjelang kualifikasi Piala Asia U17. Kompetisi tersebut akan digelar dari 19 hingga 27 Oktober 2024 di Kuwait. Menghadapi turnamen ini, timnas U17 Indonesia telah merencanakan serangkaian program latihan yang intensif. Salah satu fokus utama Nova Arianto adalah mematangkan aspek taktikal tim sebelum mereka berangkat ke Spanyol dan Qatar untuk menjalani pemusatan latihan. Pemusatan latihan ini akan memberikan kesempatan kepada para pemain untuk menghadapi lawan tangguh dan mengasah strategi yang telah direncanakan. Sebagai bagian dari persiapan, Garuda Asia akan berpartisipasi dalam turnamen Pinatar U16 Super Cup 2024 di Spanyol. Di turnamen tersebut mereka dijadwalkan bertanding melawan tim tangguh seperti Swiss dan salah satu dari Skotlandia atau Kepulauan Faro. Ini akan menjadi ujian penting bagi para pemain muda Indonesia untuk menguji kesiapan mereka menjelang kualifikasi Piala Asia. Nova Arianto menjelaskan bahwa tim saat ini tengah memfokuskan latihan pada berbagai variasi taktik yang akan diterapkan selama turnamen. Salah satu formasi andalan yang telah digunakan pada ASEAN Cup U16 adalah 3-4-3, formasi yang juga digunakan oleh timnas senior di bawah asuhan Sintayong. Formasi ini dinilai efektif dalam memaksimalkan kecepatan pemain sayap sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan. Namun Nova tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan variasi formasi lain sesuai dengan kondisi lawan yang dihadapi. Pemahaman akan berbagai formasi dan skema permainan akan menjadi salah satu kunci utama bagi Garuda Asia untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Asia. Pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar juga akan diisi dengan laga-laga uji coba yang bertujuan mengasah kemampuan individu maupun kolektif tim. Uji coba ini akan menjadi kesempatan penting bagi tim untuk melihat perkembangan para pemain dan menemukan strategi yang paling efektif untuk diterapkan di kompetisi resmi. Meski menghadapi lawan berat, Nova Arianto dan tim pelatih optimis Garuda Asia dapat memberikan performa terbaiknya. Semangat tinggi dan persiapan matang diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih tiket menuju Piala Asia U17. Tren naturalisasi pemain sepak bola di Asia Tenggara terus menjadi sorotan, terutama setelah kesuksesan timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong. Media Vietnam, Tan Nien, menyoroti kebijakan naturalisasi Indonesia yang dinilai sangat berhasil memperkuat timnas Garuda. Melalui tulisan Kuok Puong, kebijakan ini dibandingkan dengan proses yang lebih sulit di Vietnam, yang masih bergulat dengan tantangan dalam rekrut pemain keturunan atau diaspora. Kuok Puong memulai tulisannya dengan menyatakan bahwa naturalisasi pemain tidak hanya berkembang dalam dunia sepak bola, tetapi juga dalam berbagai cabang olahraga di Asia Tenggara. Tren ini, menurutnya, harus dilihat secara objektif oleh Vietnam sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat internasional. Dia menyoroti bagaimana kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI telah menunjukkan hasil nyata dalam mengembangkan kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam performa yang mengesankan, terutama setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Kuok, kesuksesan ini sebagian besar disebabkan oleh kontribusi para pemain diaspora yang bermain di Liga Top Eropa. PSSI sendiri terus melanjutkan kebijakan ini dengan mengupayakan proses naturalisasi Maes Hilgers yang diproyeksikan akan semakin memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Di sisi lain, Kuok Puong menyoroti bahwa Vietnam menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan serupa.
Meskipun Vietnam memiliki banyak pemain diaspora yang berpotensi, kebijakan naturalisasi yang diterapkan di negaranya dianggap terlalu ketat dan tidak fleksibel. Hal ini membuat proses perekrutan bakat-bakat keturunan Vietnam yang berkarir di luar negeri menjadi sangat sulit dan berlarut-larut. Salah satu contoh yang diangkat Kuok adalah proses naturalisasi penjaga gawang Nguyen Philip yang lahir di Republik Ceko. Meskipun Nguyen Philip sempat bermain untuk klub besar di Liga Ceko dan memiliki potensi yang besar, proses alih kewarganegaraan untuk bisa bermain bagi timnas Vietnam terhambat oleh birokrasi yang rumit. Kuok menyayangkan hal ini karena Vietnam sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperkuat tim nasionalnya dengan pemain diaspora berbakat seperti Nguyen Philip. Kuok Wong menegaskan pentingnya pemerintah Vietnam untuk lebih melonggarkan kebijakan naturalisasi agar lebih banyak pemain keturunan bisa bergabung dengan timnas Vietnam. Salah satu nama yang sedang didekati Vietnam adalah striker Rafael Son yang tampil gemilang di Liga Vietnam. Jika proses naturalisasi Rafael Son berjalan lancar, ia diperkirakan akan menjadi salah satu tambahan penting bagi timnas Vietnam. Dia menyarankan agar Vietnam tidak memandang naturalisasi sebagai hal tabu, mengingat banyak negara Asia Tenggara yang sudah lebih toleran terhadap proses ini. Menurutnya dengan menambahkan pemain diaspora ke dalam skuad, timnas Vietnam bisa mendapatkan peningkatan yang signifikan.